Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Submateri yang akan kita bahas sekarang ini yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kita akan membahas dulu tentang pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia itu sangat panjang. Negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Kita pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3 abad setengah. Nah, bagaimana proses penjajahan bangsa Indonesia oleh negara Jepang? Jadi ketika itu Belanda kalah oleh Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Maka dengan kekalahannya Belanda pada Perang Asia Timur Raya, maka otomatis Indonesia dijajah oleh Jepang. Karena pada waktu itu ada perjanjian siapapun yang kalah dalam Perang Asia Timur Raya, maka negara yang dijajahnya harus diserahkan kepada negara yang menang. Ketika itu Belanda sedang menjajah negara Indonesia, maka otomatis Belanda harus menyerahkan negara Indonesia kepada negara Jepang. Ibarat pepatah yang mengatakan bahwa lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Itulah yang menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa Indonesia saat dijajah oleh bangsa Jepang. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang itu bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bangsa Jepang. Ketika itu ada pelaksanaan kerja paksa. Ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia yang dikirim hingga ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan. Yang kedua, ada juga pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Kemudian perbudakan paksa. Jadi banyak perempuan Indonesia yang dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Jepang mulai menguasai Indonesia itu pada tanggal 8 Maret 1942.
ketika Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Di Jepang datang ke Indonesia dengan membawa 3 semboyan. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. 3 semboyan ini diberikan oleh bangsa Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Contohnya misalnya ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda tidak memperbolehkan bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Tetapi ketika bangsa Jepang masuk untuk menarik simpati bangsa Indonesia, maka bangsa Jepang memperbolehkan bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Ketika penjajahan Belanda tidak memperbolehkan bangsa Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetapi ketika Jepang masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu salah satu taktik bangsa Jepang untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia. Coba kalian perhatikan video ini ya. Video ini tentang bagaimana bangsa Indonesia menyambut kedatangan Jepang untuk pertama kalinya. Jepang dieluk-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Lalu apa isi ramalan Jayabaya tersebut? Ramalan Jayabaya telah lama hidup di tengah masyarakat Jawa. Kemenangan Jepang tidak berlangsung lama. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Jadi mereka ketika kalah atau negara sekutu ketika kalah perang oleh bangsa Jepang pada Perang Asia Timur Raya, mereka tidak tinggal diam. Mereka terus-menerus berusaha untuk mengalahkan negara Jepang. 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi setelah Jepang merasa bahwa dirinya hampir kalah oleh negara-negara sekutu, maka Jepang mengumumkan akan membentuk BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI ini direalisasikan atau diwujudkan, disahkan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tujuan pembentukan BPUPKI ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Wakil ketuanya ada 2 orang, yaitu Ichibangase Yoshio yang pertama, ini berkebangsaan Jepang. Kemudian yang kedua, RP Suroso. Ini berkebangsaan Indonesia. Anggota BPUPKI yaitu 62 orang dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang dari bangsa Jepang. Pertanyaannya, kenapa ya dalam BPUPKI baik wakil ketuanya maupun anggotanya ada bangsa Jepang? Jepang itu cerdik. Jadi mereka menempatkan orang-orangnya dalam organisasi BPUPKI tujuannya untuk memata-matai atau menyelidiki kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPUPKI. Jadi jangan sampai kegiatan yang dilakukan oleh BPUPKI merugikan bangsa Jepang. BPUPKI mengadakan sidang yaitu 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini membahas tentang dasar negara. Nah, tentang dasar negara ini kita akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Yang kedua, sidang resmi yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, yaitu sidang tidak resmi, ini dilaksanakan pada masa reses. Itulah pembahasan tentang pembentukan BPUPKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.